Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Afifi, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Database dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Fahru Rozi, moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi pada hari ini. Materi yang akan ada hari ini yaitu tentang basis data relasional. Hari ini yang bertugas presentasi yaitu kelompok 3. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fahru Rozi, dengan NIM 2022-12026, dan teman saya Ila Fauziah dengan NIM 2022-1207072. Mari kita masuk ke sesi penyampaian materi. Saya akan meminta Mbak Ila untuk menyampaikan bagian pertama dari presentasi kita. Selanjutnya ada basis data relasional. Basis data relasional terdiri dari kumpulan tabel yang masing-masing diberi dengan nama unik. Sebagai contoh, perhatikan tabel di samping yang menyimpan informasi tentang dosen. Tabel ini memiliki 4 kolom yang terdiri dari ID, nama, jurusan, dan gaji. Yang pertama ada ID. ID merupakan identitas unik setiap dosen atau sebagai primary key atau kata kunci. Yang kedua ada Selanjutnya ada basis data relasional. Basis data relasional terdiri dari kumpulan tabel yang masing-masing diberi dengan nama unik. Sebagai contoh, perhatikan tabel di samping yang menyimpan informasi tentang dosen. Tabel ini memiliki 4 kolom yang terdiri dari ID, nama, jurusan, dan gaji. Yang pertama ada ID. ID merupakan identitas unik setiap dosen atau sebagai primary key. Yang kedua ada nama. Nama digunakan untuk nama lengkap dosen. Yang ketiga ada jurusan sebagai program studi atau bidang keahlian tempat dosen mengajar. Yang keempat ada gaji, yaitu besaran gaji yang diterima oleh masing-masing dosen. Setiap baris pada tabel ini mempresentasikan satu dosen dan mencatat informasi lengkap tentang dosen tersebut sesuai kolom-kolom di samping. Contoh baris pertama yaitu dosen dengan ID 342355 bernama Suparni, berasal dari jurusan ilmu komputer dan menerima gaji sebesar 5.500.000. Tabel ini digunakan untuk mengkoordinasikan data dosen secara terstruktur dan memudahkan pengelolaan data seperti pencarian, pengurutan, dan relasi sebagai untuk pencarian informasi data dosen. Selanjutnya ada skema basis data. Skema basis data yang merupakan desain logis dari basis data dan contoh basis data yang merupakan snapshot dari data dalam basis data pada waktu tertentu. Menggunakan atribut umum dalam skema hubungan adalah salah satu cara untuk menghubungkan hubungan yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan pengguna ingin mencari informasi tentang semua dosen yang bekerja di kampus 1, pengguna melihat pertama pada tabel jurusan untuk menemukan semua jurusan yang bertempat di kampus 1. Tentang kunci, yaitu kita harus ada cara untuk menentukan bagaimana data dalam tabel tertentu dibedakan. Ini dinyatakan dalam atribut mereka, artinya nilai-nilai atribut atau nilai data harus sedemikian rupa, sehingga mereka dapat mengidentifikasi baris data secara unik. Dengan kata lain, tidak ada dua record data, beberapa nilai yang sama antara lain. Yang pertama yaitu super key, yang kedua kunci kandidat atau kandidat key, yang ketiga yaitu kunci utama atau primary key, dan yang terakhir yaitu kunci asing. Kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama yaitu super key. Super key itu sebuah super key adalah satu atau lebih atribut atau kolom dalam sebuah relasi tabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris atau tabel secara unik. Karakteristik
dari superkei yang pertama yaitu setiap baris dalam tabel harus memiliki nilai yang berbeda untuk superkei. Yang kedua, sebuah superkei bisa terdiri dari satu atribut atau beberapa atribut. Yang ketiga, semua kunci kandidat adalah superkei. Dan yang terakhir, jika sebuah himpunan atribut adalah superkei, maka superset dari atribut tersebut juga merupakan superkei. Yang kedua yaitu kandidat key atau kunci kandidat. Sebuah kunci kandidat adalah sebuah superkei minimal. Ini berarti bahwa tidak ada subset atau himpunan bagian dari kunci kandidat yang juga merupakan superkei. Dengan kata lain, semua atribut dalam kunci kandidat diperlukan untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Karakteristik dari kandidat key yang pertama merupakan superkei, bersifat minimal, tidak ada atribut yang bisa dihilangkan tanpa menghilangkan keunikannya. Yang ketiga yaitu setiap tabel dapat memiliki satu atau lebih kunci kandidat. Yang ketiga yaitu primary key atau kunci utama. Sebuah kunci utama adalah suatu kunci kandidat yang dipilih untuk menjadi pengenal unik utama untuk sebuah tabel. Hanya ada satu kunci utama untuk setiap tabel. Karakteristik dari primary key atau kunci utama merupakan salah satu kunci dari kunci kandidat digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel secara unik. Nilai dari atribut kunci utama tidak boleh 0 atau kosong. Sebaiknya dipilih kunci kandidat yang paling sederhana dan paling sering digunakan sebagai referensi. Yang terakhir yaitu kunci asing atau foreign key. Sebuah kunci asing adalah satu atau lebih atribut dalam sebuah tabel yang merujuk atau berhubungan dengan kunci utama di tabel lain atau tabel yang sama. Tujuannya adalah untuk membangun dan memelihara hubungan atau relationship antara dua tabel. Karakteristik dari kunci asing yang pertama, nilai dalam kolom kunci asing harus sesuai dengan nilai yang ada di dalam kolom kunci utama tabel yang direferensikan, atau bisa juga 0 atau jika aturan 0 diperbolehkan untuk kolom tersebut. Yang karakteristik yang kedua, sebuah tabel dapat memiliki 0, 1 atau lebih kunci asing. Selanjutnya yaitu skema basis data. Bersama dengan dependensi, primary key dan foreign key dapat digambarkan oleh diagram skema yang terdapat di gambar 2.1, menunjukkan diagram skema untuk organisasi universitas. Setiap tabel muncul sebagai kotak dengan nama tabel di bagian atas dan atribut yang tercantum dalam kotak. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ucapkan terima kasih kepada Pak dosen dan teman-teman atas perhatian dan partisipasi dalam presentasi kami. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami atau dari saya sendiri sebagai moderator. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.